Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Masih tema 1, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sekarang tema 1 ya, ST3. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar pembelajaran kita penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anak, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan ciri atau tanda hewan mengalami pertumbuhan. Yang kedua, anak-anak dapat membedakan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi proses pertumbuhan atau daur hidup hewan pada ayam, kucing, ikan, dan kupu-kupu. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ya. Nih, anak-anak sudah mempelajari sebelumnya ya. Ada ciri-ciri makhluk hidup, diantaranya tumbuh dan berkembang biak. Nah, kita sekarang akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dengan yang pertama, sama halnya seperti manusia, hewan itu ciri-cirinya tumbuhnya bertambah tingginya. Asalnya pendek menjadi tinggi. Kemudian yang selanjutnya bertambah beratnya. Ya, anak-anak waktu lahir beratnya cuma 3 kilo. Sekarang anak-anak sudah berapa kilo? Sudah 10 kilo, 15 kilo. Nah, itu bertambah berat karena kita semuanya tumbuh. Kemudian yang selanjutnya bertambah besarnya. Dulu masih bayi, sekarang sudah besar, bertambah besar seperti itu. Nah, itu karena kita tumbuh ya. Nah, itu jadi pertumbuhan pada hewan tandanya bertambah tinggi, bertambah berat, dan bertambah besar. Kita lanjut. Untuk pertumbuhan hewan memerlukan makanan yang cukup dan teratur. Sama halnya dengan tumbuhan dan juga manusia, supaya tumbuh dengan baik, maka memerlukan makanan yang cukup dan teratur. Dengan makanan yang teratur, maka hewan dapat tumbuh dan berkembang biak ya. Jadinya dapat tumbuh dengan baik, kemudian bertambah banyak. Yaitu kalau diberi makanan yang cukup. Dilihat dari ciri-cirinya, nih setiap hewan itu memiliki persamaan dan perbedaan. Jadi hewan itu tidak semuanya sama, tapi juga ada perbedaannya. Nah, salah satu persamaan dan perbedaan hewan dapat dilihat dari makanannya. Nih, hewan itu makanannya semuanya tidak sama semuanya, berbeda-beda. Ada hewan itu hanya makan tumbuhan saja, maka disebutnya herbivora, ya, hewan pemakan tumbuhan. Nih, contohnya banyak ya. Ada sapi, kelinci, rusa, kambing, gajah, belalang, ulat. Ini hanya makanannya tumbuhan saja. Selain tumbuhan dia tidak suka. Kemudian ada hewan pemakan daging atau karnivora. Dia pemakannya daging-dagingan saja. Selain daging tidak dimakan. Contohnya nih,
ada komodo, ada singa, ada harimau ya. Nih, ini ada burung elang. Dia makannya, hewan-hewan ini makannya daging ya. Makannya daging, makanya diberi semua hewan-hewan ini diberi taring. Taring itu untuk mengoyak atau untuk melembutkan daging. Kalau pada burung elang memiliki paruh yang lancip, karena apa? Yang tajam ya, karena untuk menghaluskan daging yang dia makan. Kemudian yang selanjutnya ada hewan pemakan segala. Dia tumbuhan makan, daging juga dimakan. Nah, namanya hewan pemakan segala itu omnivora. Contohnya apa? Tuh, ada ayam, babi, tikus, angsa ya. Ayam itu biji-bijian dimakan. Kemudian ulat, cacing itu kan dagingnya dimakan. Kemudian juga tikus sama ya. Tikus lihat tumbuh-tumbuhan, nih padi kadang habis ya sama tikus. Tapi dia juga makan daging-dagingan ya. Babi juga sama. Nah, itu anak-anak, hewan persamaan dan perbedaan hewan dilihat dari makanannya. Ada herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segala macam. Nah, sekarang perkembangan hewan atau daur hidup hewan. Kita akan mempelajari perkembangan dari kecil sampai dewasa ayam, kucing, ikan, dan kupu-kupu. Nah, sekarang daur hidup ayam. Sekarang ciri-cirinya dulu. Anak-anak semuanya tahu ayam? Pasti tahu dong ya. Nah, ciri-ciri ayam. Tubuh ayam berbulu. Ya, tahu kan? Nah, kemudian kakinya 2. Ayam kakinya 2. Hewan omnivora, tadi ya sudah dijelaskan bahwa ayam itu pemakan segala, biji-bijian, tumbuhan dimakan, daging juga dimakan. Memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru ya. Itu paruhnya untuk mengambil atau memakan makanannya. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam bertelur ya. Nah, itu ciri-ciri ayam. Sekarang daur hidupnya. Ayam itu pertama apa saja ya? Ayam betina dapat menghasilkan 1 telur setiap hari. Anak-anak pernah melihat ayam bertelur? Nah, setiap hari dia bertelur 1 telur, 1 butir telur. Telur yang dihasilkan setiap ekor ayam dia bisa bertelur 7 sampai 12 telur ya, banyak sekali ya. Nih. Setelah masa bertelur, ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. Mengerami itu jadi telur-telurnya yang sudah ada itu dihangatkan oleh tubuhnya, ditutupi selama 21 hari agar kemudian supaya menetas menjadi anak ayam. Lanjut. Nah, daur hidup ayam yang pertama tadi dari telur ya. Telur. Kemudian telur itu kemudian menjadi anak ayam. Setelah menjadi anak ayam, menjadi ayam remaja dan akhirnya menjadi ayam besar atau ayam dewasa. Nah, anak-anak itu daur hidup pada ayam. Sekarang kita lanjutkan bagaimana daur hidup pada kucing. Nah, sekarang ciri-cirinya dulu anak-anak. Tahu kucing? Nah, tubuh kucing itu penuh rambut. Bukan bulu kucing ya, rambut kucing sama dengan rambut anak-anak di kepala kan seperti itu ya. Tubuh kucing itu dipenuhi dengan rambut. Kakinya 4 ya. Kemudian kucing termasuk karnivora atau pemakan daging. Bernafasnya dengan paru-paru. Berkembang biak dengan cara melahirkan
dan menyusui. Itu ciri-ciri kucing. Sekarang bagaimana daur hidupnya? Kucing mengalami pertambahan berat, tinggi, dan besar mulai dari lahir sampai dewasa. Nah, anak-anak, kucing hamilnya 60 sampai 70 hari. Nah, kalau manusia, anak-anak mama hamil selama biasanya 9 bulan ya. Kalau kucing 60 sampai 70 hari, 2 bulan lebih ya. Kemudian melahirkan 2 sampai 6 anak kucing dalam satu kali kelahiran. Jadi kucing itu satu kali lahiran bisa memiliki 2 sampai 6 anak kucing. Daur hidup kucing, dilihat nih. Yang pertama, anak kucing ya, itu lagi lucu-lucunya kecil. Kemudian setelah itu kucingnya menjadi besar, menjadi kucing muda atau remaja. Kemudian akhirnya menjadi kucing dewasa. Nah ya, jadi daur hidup kucing, anak kucing, kucing muda atau remaja, dan kucing dewasa. Kita lanjutkan sekarang daur hidup pada ikan. Anak-anak, ada yang suka ikan? Banyak ya yang suka ikan, banyak gizinya, dan juga ada ikan juga yang dipelihara menjadi hiasan. Ciri-ciri ikan, tubuhnya bersisik ya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik ikan itu. Kemudian bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekor. Pemakan segala atau omnivora, tumbuhan dimakan, daging-dagingan juga dimakan. Bernafasnya dengan insang, karena hidup di air maka bernafasnya dengan insang. Berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ikan juga dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu ya. Kalau ikan itu kan kecil-kecil, anak-anak ya telurnya itu sampai ribuan. Wah, hebat ya. Nah, itu daur hidup ikan ya. Nah, dari mulai apa ya? Dari mulai telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi ikan muda, dan yang terakhir menjadi ikan dewasa. Nah, itu ikan ya, telur, larva, ikan muda, ikan dewasa. Nah, sekarang yang selanjutnya daur hidup kupu-kupu. Kita akan mengenal kupu-kupu. Nah, ciri-ciri kupu-kupu yaitu kakinya ada 6. Wah, anak-anak, ternyata kupu-kupu itu kakinya ada 6 ya. Bu Pupa belum pernah menghitung. Nah, selanjutnya sayapnya besar. Ya, biasanya menutupi tubuhnya ya. Sayapnya indah-indah kalau kupu-kupu. Memiliki belalai atau proboscis untuk menghisap sari bunga, karena biasanya kupu-kupu senangnya hinggap di bunga ya. Kemudian menghisap sari bunganya. Itu menggunakan proboscis atau belalai. Bernapas dengan trakea, karena ini termasuk serangga, maka bernafasnya kupu-kupu dengan trakea. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur ya. Kupu-kupu bertelur ya. Nih, nanti akan menjadi ulat. Nah, sekarang bagaimana daur hidupnya? Nah, daur hidup kupu-kupu. Anak-anak suka dinyanyiin ya? Iya, telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, itu daur hidup kupu-kupu. Telur, ulat, kepompong, kemudian terakhir menjadi kupu-kupu. Dari yang menjijikan ulat menjadi yang indah, menjadi yang terbang kupu-kupu ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari tadi ya persamaan dan perbedaan hewan. Kemudian kita juga mempelajari daur hidup. Daur hidup tadi ada kucing, ayam, ikan, dan terakhir kupu-kupu. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Kalau tidak paham, anak-anak boleh bertanya langsung ke ibu guru. Sekarang
Dilanjutkan ada tugas keterampilan bahasa Indonesia KD 4.4. Silahkan anak-anak membaca teks pembacaan pada BUSIS tema 1 halaman 99. Kemudian setelah membaca, jawablah pertanyaan bagian ayo menulis halaman 99 sampai 100. Dan jangan lupa beri hari, tanggal, nama, dan kelas di bagian halaman 100-nya ya. Jika sudah selesai, nah anak-anak silakan difotokan dan dikirim fotonya ke guru tematik ya. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.